Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu sekitar tahun 570 Masehi di kota Mekkah. Kelahirannya bukanlah kelahiran yang biasa. Ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah binti Wahab, menyaksikan keajaiban yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Saat Muhammad lahir, aku melihat cahaya keluar dariku yang menerangi istana-istana di Syam. Peristiwa besar lainnya terjadi, yaitu seperti runtuhnya sebagian istana Kisra di Persia, padamnya api suci yang telah menyala selama berabad-abad di kuil-kuil Majusi, dan amblesnya gereja-gereja di sekitar Buhaira." Coba kalian komen, ada keajaiban apa lagi yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kabar kelahiran Nabi Muhammad ini disambut bahagia oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, pemimpin Bani Hashim. Ia membawa bayi tersebut ke Ka'bah dan mendoakannya, serta memberinya nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Sebelumnya nama ini belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Sebagaimana tradisi masyarakat Arab pada masa itu, Nabi Muhammad kecil diasuhkan kepada seorang wanita dari pedalaman agar tumbuh di lingkungan yang sehat dan fasih berbahasa Arab. Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad. Selama diasuh Halimah, banyak keajaiban yang terjadi. Domba-domba mereka menjadi gemuk dan susunya melimpah, meski daerah mereka sedang dilanda paceklik. Halimah dan keluarganya merasakan keberkahan yang luar biasa ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW, hingga Nabi Muhammad disapih pada usia 2 tahun. Di usianya yang keempat atau 5 tahun terjadi peristiwa luar biasa yang sering disebut peristiwa pembelahan dada. Waktu itu malaikat Jibril datang, membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan segumpal darah dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Peristiwa ini menandakan bahwa Nabi Muhammad telah disucikan dan dipersiapkan untuk misi yang besar di masa depan. Namun Halimah khawatir akan keselamatannya dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya, yaitu Aminah binti Wahab. Setelah kembali ke pangkuan ibunya, Nabi Muhammad hidup bersama Aminah hingga usia 6 tahun. Aminah membawa beliau ke Yastrib, Madinah, untuk mengenang makam suaminya atau ayah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Aminah juga mengajak pembantu wanitanya yang bernama Ummu Aiman, dan setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya bersiap-siap untuk pulang kembali ke Mekkah. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit di tempat yang bernama Abwa, yang terletak di antara Mekkah dan Madinah, dan pada saat itu Aminah meninggal dunia di sana. Nabi Muhammad SAW yang kini menjadi yatim piatu dibawa kembali ke Mekkah, ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya, Abdul Muthalib, kemudian mengambil alih pengasuhan Nabi Muhammad. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Nabi Muhammad sering duduk di dekat kakeknya, bahkan di tempat khusus di dekat Ka'bah yang biasanya tidak boleh diduduki oleh orang lain. Namun ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga wafat. Sebelum wafat, ia menitipkan cucunya ini kepada Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, salah satu putra dari Abdul Muthalib yang paling dipercaya. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang, menganggapnya seperti anaknya sendiri. Meski hidup dalam kesulitan, Abu Thalib selalu mengutamakan kebutuhan Nabi Muhammad. Pada usia remaja, Nabi mulai membantu pamannya dalam pekerjaan, termasuk menggembala kambing, sebuah profesi yang mendidiknya menjadi sabar dan bertanggung jawab. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Abu Thalib membawanya dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, rombongan mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Bahira di daerah Busra. Bahira ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad, termasuk stempel kenabian di punggung beliau. Dikisahkan, Bahira waktu itu memegang tangan Nabi Muhammad dengan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Lalu pamannya Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira pun menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan, melainkan mereka tunduk bersujud, dan mereka tidak bersujud melainkan kepada seorang nabi. Aku juga bisa mengetahui dari stempel nabuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel.
Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian Rohib Bahira memperingatkan Abu Thalib agar menjaga keponakannya ini dari bahaya, terutama dari kaum Yahudi yang mungkin iri terhadap tanda kenabian tersebut. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW terlibat secara tidak langsung dalam Perang Fijar, konflik antara Quraisy dan suku Qais Ailan yang melanggar kesucian bulan haram. Nabi tidak ikut bertempur, tetapi membantu mengumpulkan anak panah untuk pamannya. Meski ini adalah pengalaman pertama Nabi dalam peperangan, beliau tetap menunjukkan ketenangan dan tanggung jawab. Setelah peperangan ini usai, Nabi Muhammad menghadiri perjanjian Hilful Fudul yang bertujuan menegakkan keadilan di Mekah. Perjanjian ini mengharuskan para pemimpin Quraisy bersatu membela siapapun yang tertindas dan membalas terhadap siapa yang berbuat zalim tanpa memandang asal-usulnya. Nabi Muhammad SAW memuji perjanjian ini bahkan setelah kenabian karena nilainya yang sesuai dengan prinsip Islam. Di usianya yang ke-25 tahun, reputasi kejujuran dan integritas Nabi Muhammad ini sudah dikenal luas. Beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya adalah yang terpercaya. Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya dan terpandang, mendengar tentang kejujuran beliau dan menawarkan beliau untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi pun menyetujui penawaran tersebut dan mulai melakukan perjalanan ke Syam yang ditemani oleh pembantunya yaitu Maisarah. Perjalanan dagang Nabi ini sukses besar. Nabi tidak hanya membawa keuntungan besar, tetapi meninggalkan kesan mendalam pada Maisarah yang melihat akhlak mulia beliau selama perjalanan. Sepulangnya dari Syam, Khadijah yang terkesan dengan kepribadian dan keberhasilan Nabi melamar Nabi Muhammad melalui seorang perantara, yaitu rekan Khadijah yang bernama Nafisah binti Munyah. Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut dan mereka pun menikah. Pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh cinta dan dukungan. Dari rahim Khadijah lahir anak-anak Nabi Muhammad SAW termasuk Fatimah Az-Zahra. Pada usia ke-35 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi tokoh utama dalam penyelesaian konflik saat renovasi Ka'bah. Ketika tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad, para pemuka Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak melakukannya. Perselisihan ini hampir menyebabkan pertumpahan darah. Akhirnya mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram akan menjadi penengah. Dan ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar Nabi Muhammad dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad SAW meminta sehelai kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan meminta semua pemuka kabilah memegang ujung kain tersebut untuk mengangkatnya bersama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkannya. Keputusan ini membuat semua pihak puas dan semakin mengukuhkan julukan beliau sebagai Al-Amin. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang berbeda dari masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad menjauhi kebiasaan buruk seperti menyembah berhala, meminum khamar, atau berpartisipasi dalam ritual penyembahan. Beliau lebih suka menyendiri, merenung, dan mencari kebenaran. Kecerdasan, kejujuran, dan kasih sayangnya terhadap orang lain membuat beliau dihormati oleh semua kalangan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sebelum kenabian penuh dengan kisah inspiratif dan tanda-tanda kebesaran Allah. Sejak lahir hingga dewasa, beliau menunjukkan sifat-sifat mulia yang menjadi dasar misinya sebagai pembawa risalah. Kehidupan beliau mengajarkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan komen, kira-kira apalagi kisah Nabi Muhammad sebelum masa kenabian yang belum terungkap pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen untuk saran-saran video ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.